Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Tirtoswondo M. Hum, selaku Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah. Yang terhormat Bapak Sri Wahono, selaku Ketua Ikatan Guru Mengajar untuk Indonesia, untuk Nusantara mohon maaf. Kepada Bapak Hendro Nursusilo SPD, selaku Instruktur, dan Bapak Marwono SPD M. Hum, selaku Presenter, serta Ibu Nurul Fitria SSI selaku moderator, dan tak lupa Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara yang telah bersedia meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami dalam Vikon kali ini. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa berkumpul bersama dalam Vikon kali ini, hari Selasa 7 Juli 2020, tanpa suatu halangan apapun. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Naili Suraya SPD, Guru Bahasa Arab di Madrasah Aliyah Negeri 2 Surakarta, dan pada kesempatan kali ini bertugas sebagai host yang akan memandu jalannya acara Vikon, presentasi media pembelajaran SAC pada Mapel PPKN yang akan disampaikan oleh Bapak Marwono SPD M. Hum. Untuk itu langsung saja saya serahkan kepada Ibu Moderator untuk memandu jalannya presentasi. Kepada Ibu Nurul Fitria SSI, kami persilahkan. Monggo Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Luar biasa Bapak Ibu, antusias sekali dan terima kasih sekali Bapak Ibu bergabung untuk mengikuti webinar Guru Mengajar untuk Nusantara yang diselenggarakan pada hari ini Selasa tanggal 7 Juli jam 1, kurang lebih jam 1 sampai jam 2. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi PPKN. Nanti akan dipaparkan oleh narasumber yang sangat berprestasi sekali. Berikut saya bacakan kurikulum beliau. Nama Marwono, Sarjana Pendidikan Magister Hukum, tempat tanggal lahir Purbalingga 2 Juli 1971, pendidikan S1 PMPKN, FPIS IKIP UNY tahun 1996, S2 Magister Ilmu Hukum FH Unsud Purwokerto tahun 2019. Unit kerja di SMP Negeri 2 Purbalingga dengan mapel PPKN, alamat rumah Penambongan RT 24 Purbalingga. Prestasi juara guru berprestasi Kabupaten Purbalingga 2010-2011, juara 2 menulis PTK Forum Ilmiah Guru Kabupaten Purbalingga tahun 2012, finalis Lomba Keberhasilan Guru Tingkat Nasional 2012, juara 3 Lomba Kreativitas Guru Tingkat Nasional 2013, finalis Lomba Innobel Tingkat Nasional 2014, finalis Lomba Guru PKN Berprestasi Tingkat Nasional 2015, finalis Anugerah Mahkamah Konstitusi 2015, peserta terbaik Diklat Nasional Tim PAK 2014, peserta terbaik Diklat Nasional Guru Pembelajar Mapel PKN tahun 2016, Tim Penulis Soal Nasional USBN PKN 2017-2018, dan peserta terbaik Diklat Nasional Pancasila dan Rasa Kebangsaan tahun 2019. Baik, Bapak Ibu, marilah kita dengarkan paparan yang akan dibawakan oleh narasumber kita, oleh Bapak Marwono. Kurang lebihnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena pada hari ini Selasa 7 Juli 2020 kita masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat untuk belajar bersama dengan fasilitasi SAC dan FCC dalam rangka Guru Mengajar Nusantara. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Tirtoswondo M. Hum, Ketua Balai Bahasa Jawa Tengah, Bapak Sri Wahono, selaku Ketua Guru Mengajar untuk Nusantara. Yang terhormat juga kepada Bapak Hendro Nursusilo SPD,
selaku instruktur Gumun 3, khususnya untuk kelompok Sutnyadin. Yang saya hormati rekan saya selaku host, yaitu Ibu Naili Suraya SPD, guru bahasa Arab dari Negeri Surakarta. Kemudian selaku moderator, yaitu Ibu Nurul Fidra SSI dari SMA Muhammadiyah Khusus Solo. Dan yang kami banggakan, Bapak Ibu peserta video conference diklat pada siang hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perlu diketahui bersama bahwa kita ingin mencapai kompetensi yang kita harapkan, yaitu dapat menjelaskan kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di saat pandemi ini, banyak diskusi ketatanegaraan yang arahnya kepada fundamen dasar negara yang tentunya berhubungan langsung dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar 45 ini kedudukannya sangat penting dalam kerangka hidup berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, ada dua hal yang ingin saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah tentang kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan yang kedua adalah makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada tahun 1999 sampai 2002, Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu mengalami amandemen atau perubahan. Yang namanya perubahan bisa merubah sama sekali baru, bisa mengurangi, atau bisa menambah isi dari Undang-Undang Dasar itu sendiri. Ketika melaksanakan perubahan, mengapa pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sepakat untuk tidak dirubah? Yang dirubah hanya pasal-pasalnya saja. Hal ini menunjukkan bahwa begitu pentingnya kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebelum saya menyampaikan lebih jauh ke sana, saya ingin memberikan penjelasan apa itu Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar dikenal dengan istilah konstitusi. Nah, konstitusi itu sendiri ada dua pengertian. Yang pertama, konstitusi yang dimaksud sebagai hukum dasar yang bersifat tertulis. Kemudian yang kedua, konstitusi yang dipahami sebagai hukum dasar yang sifatnya tidak tertulis. Yang tertulis, contohnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penyebutan Undang-Undang Dasar yang sekarang itu beda dengan Undang-Undang Dasar sebelum amandemen. Kalau sebelum amandemen, sering kita menyebut Undang-Undang Dasar 1945. Nah, penyebutan sekarang lebih lengkap, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Dasar yang tadi sifatnya tertulis, maka yang kedua adalah yang sifatnya tidak tertulis, yang kita kenal dengan istilah konvensi. Konvensi yaitu satu kebiasaan dalam kehidupan bertata negara
yang berlangsung secara terus-menerus dilaksanakan dalam kehidupan bernegara, dan itu menjadi kebiasaan. Contohnya adalah pidato Presiden menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal 17 Agustus. Di setiap tanggal menjelang 17 Agustus, Presiden berpidato. Dan itu tidak ada perintah secara tertulis dalam ketentuan. Disebut sebagai konvensi, sebagai kebiasaan dalam praktek penyelenggaraan ketatanegaraan. Baik, kita akan masuk ke kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita ke materi dulu. Kita dengarkan pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan, perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah Bapak Ibu mendengarkan isi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka saya akan mencoba melihat kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu sebagai hukum dasar. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sebagai norma dasar yang memperkuat daya ikat pasal-pasal dalam konstitusi. Karena di dalamnya mengandung pokok-pokok pikiran yang menjadi cita-cita hukum yang melandasi kelahiran hukum negara, baik tertulis dan tidak tertulis di Indonesia. Jadi seluruh peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia itu harus berlandaskan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 45. Yang pertama, sebagai hukum dasar. Sekali lagi mendasari lahirnya hukum negara, baik ketetapan MPR, undang-undang atau Perpu, kemudian peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota, dan lain sebagainya. Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan itu hierarkinya ada. Dan Undang-Undang Dasar 45 itu berada pada posisi paling tinggi. Nah, sekarang kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang kedua, yaitu sebagai pokok kaidah negara Indonesia yang fundamental. Yang dimaksud dengan kaidah negara Indonesia yang fundamental itu, yaitu aturan dasar yang sangat penting yang melandasi aturan yang lain. Jadi norma dasar yang mendasari aturan-aturan dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, kalau kita lihat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, ada dua bagian. Yang pertama adalah pembukaan, dan yang kedua adalah pasal-pasal. Dan pembukaan dengan pasal-pasal itu tidak terpisah. Jadi merupakan satu kesatuan. Karena pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 45 sifatnya rincian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kalau ditarik ke atas lagi, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu pertanggungjawaban atas proklamasi 17 Agustus tahun 1945. Nah, kita kembali sebagai pokok kaidah negara Indonesia yang fundamental, dilihat dari tertib hukum, pasal-pasal dengan pembukaan ini memiliki kedudukan yang berbeda. Pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pasal-pasal. Karena pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental tadi. Dan kedudukannya tetap kuat dan tidak berubah bagi negara yang telah dibentuk. Maka sering dikatakan kalau pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini tidak dapat diubah. Boleh diubah oleh pembentuk negara pada waktu negara dibentuk. Jadi kelangsungan hidup negara Indonesia
17 Agustus 45 itu terikat pada diubah atau tidaknya pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, ketika kemarin ada rancangan undang-undang haluan ideologi negara, ketika ada satu kelompok orang yang ingin mengubah Pancasila, padahal Pancasila secara resmi dan sah berada di isi pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ketika Pancasila mau dirubah, sila-silanya berarti merubah faktor yang fundamental ini dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Yang artinya sekelompok orang itu berarti ingin merobohkan negara. Artinya ingin mengganti negara yang tidak lagi berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Maka fungsinya ini sangat penting. Itu dua kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Sekarang kita pahami makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini menjadi sumber motivasi, aspirasi, dan tekad perjuangan bangsa Indonesia. Kalau kita lihat pada alinea pertama, kedua, dan ketiga. Misalkan alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ini menunjukkan bahwa isi alinea pertama itu memotivasi tidak hanya bangsa Indonesia, itu seluruh bangsa-bangsa di dunia untuk tidak dijajah oleh bangsa atau negara lain. Semua warga negara dan bangsa harus bebas menikmati alam ini. Tidak dikendalikan oleh negara lain. Itu sumber motivasi, aspirasi, dan tekad perjuangan. Maka bangsa Indonesia bertekad untuk lepas dari belenggu penjajah. Dan dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea pertama. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu menjadi sumber cita hukum dan moral yang ditegakkan baik lingkup nasional maupun dunia. Jadi Indonesia ketika membuat aturan hukum, inspirasi harus bersumber pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tidak hanya hukum, tapi aspek moralnya juga harus ditegakkan. Karena hukum tidak hanya sisi aturan yang berisi pasal-pasal, tapi hakikatnya juga bermuatan moral. Dan moral itu menjadi cita-cita tertinggi dalam penegakan hukum. Kemudian yang ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 mengandung nilai-nilai universal yang diperjuangkan tinggi oleh seluruh bangsa Indonesia. Contoh pada alinea pertama, nilai universalitasnya ada pada kemerdekaan. Baik kemerdekaan bangsa Indonesia maupun bangsa-bangsa di dunia. Kemudian yang berikutnya adalah misalkan keadilan sosial. Itu juga menjadi nilai universal yang dijunjung tinggi, yang menjadi cita-cita seluruh bangsa di dunia. Semua ingin diperlakukan secara adil. Baik keadilan sosial, keadilan hukum, keadilan ekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, makna pembukaan Undang-Undang Dasar 45 mengandung nilai-nilai yang mampu mengikat dinamika masyarakat dan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara Indonesia. Ini tercermin pada alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. Ini merupakan tata nilai dinamika yang mampu tercermin atau dicerminkan oleh masyarakat bangsa Indonesia dalam perjuangannya untuk
mencapai kemerdekaan. Sekali lagi, makna pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yang pertama, pembukaan menjadi sumber motivasi, aspirasi, dan tekad perjuangan bangsa. Yang kedua, menjadi cita-cita hukum dan cita-cita moral bangsa, dan termasuk dunia. Kemudian mengandung nilai universal yang diperjuangkan dan dijunjung oleh bangsa-bangsa di dunia. Dan mengandung nilai yang mampu mengikat dinamika masyarakat dan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara Indonesia. Demikian materi tentang kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Bapak Ibu semua selaku guru, tidak hanya guru PTKN namun semua guru, karena Undang-Undang Dasar 45 itu bisa dipahami sebagai dokumen penting negara Indonesia yang punya makna khusus dalam rangka membangun ketatanegaraan di Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan coba setelah Bapak Ibu memahami uraian singkat tentang kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kita masuk ke evaluasi. Nanti Bapak Ibu, setelah kami tayangkan slide evaluasi, Bapak Ibu langsung menjawab. Ada 5 soal pilihan ganda. Bapak Ibu cermati, kemudian pilih jawaban yang paling benar. Di kanan atas layar nanti sudah ada nilai. Kalau Bapak Ibu menjawab benar, maka nilainya 20 per soal. Kalau jawabannya salah, maka ada tanda silang. Kalau di akhir nanti ada slide khusus yang menunjukkan nilai total Bapak Ibu semua setelah menjawab pertanyaan di evaluasi. Siap semua ya Bapak Ibu ya? Saya akan buka lembar evaluasinya. Silakan Bapak Ibu untuk menjawab. Baik, nomor 2 silakan. Nomor 3. Baik, nomor 4 silakan. Ya, nomor 5. Nomor terakhir.
Baik, berapa nilai Bapak Ibu semua? Sudah bisa mengetahui ya nilai akhir dari soal nomor 1 sampai 5. Mudah-mudahan semuanya benar nilainya dari 100. Demikian Bapak Ibu guru mengajar untuk Nusantara, paparan materi PPKN tentang kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik dan bisa meneruskan kepada siswa-siswi kita di sekolah dengan menggunakan Smart Up Creator. Mudah-mudahan anak yang ada di rumah bisa belajar, bisa menggunakan fasilitas ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih Bapak. Bapak Ibu, menarik sekali tadi paparan yang telah disampaikan oleh Bapak Marwono tentang kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kompleks sekali, materinya menarik. Insya Allah dengan pembelajaran SAK itu mempermudah sekali anak-anak dalam memahami terutama kedudukan makna pembukaan Undang-Undang Dasar. Baik Bapak Ibu, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kita akan buka pertanyaan. Ini ada di kolom, ada yang bertanya Bapak. Ya, silakan. Baru-baru ini dengar berita mengenai Trisila. Bagaimana menurut Bapak? Mungkin bisa langsung dijawab ya. Bapak. Ya, ini dari Ibu Novi Sana. Ya, terima kasih untuk Ibu Novi yang sudah bertanya pertanyaan perdana. Bagaimana tentang Trisila? Trisila ini sebetulnya menurut konsep Insinyur Soekarno dalam pidato 1 Juni tahun 1945 pada saat pidato di depan anggota BPUPKI sebelumnya sudah menyampaikan tentang 5 dasar negara yang diberi nama Pancasila. Kemudian dalam pidatonya Bung Karno ini melanjutkan bahwa 5 sila itu kemudian diperas menjadi Trisila. Kemudian setelah diperas menjadi Trisila, bahkan diperas lagi menjadi Ekasila, yaitu gotong royong. Jadi ketiga nilai itu dimaksud oleh Bung Karno sebagai perasan dari 5 sila. Kalau perasan tentunya isinya lebih pokok lagi dari 5 sila yang ada. Isu saat ada rancangan tentang undang-undang haluan ideologi negara, ternyata ada salah satu pasal yang memuat tentang Trisila tadi. Kemudian Trisila diperas menjadi gotong royong. Tentunya kalau kita lihat kesepakatan dalam sidang BPUPKI 18 Agustus tahun 1945, Trisila dan Ekasila ini bukanlah sesuatu yang final, karena itu usulan Bung Karno 1 Juni 1945. Setelah itu selesai rapat di sidang BPUPKI, ada rapat lagi pada tanggal 22 Juni
1945 yang merumuskan tentang Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini karena pada sila pertama dianggap belum mewadahi seluruh kepentingan, khususnya kepentingan beragama, karena ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dianggap hanya untuk kepentingan umat Islam, maka usulan masyarakat Indonesia bagian timur ini untuk diperbaiki. Dan dengan kebesaran jiwa para tokoh Islam pada saat itu, isi sila pertama dari Piagam Jakarta ini kemudian dirubah dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa, yang tetap masih mengandung tauhid bagi umat Islam dan bisa diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Finalnya, jadi Pancasila yang resmi dan sah itu yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Itu finalnya, berarti yang harus kita terima Pancasila yang baik dan benar, ya, yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 itu. Mudah-mudahan para pendiri negara yang sudah berjuang keras pada masa lalu itu dihormati. Kemudian para penerusnya yang sekarang berada di Lembaga Perwakilan Rakyat belajar sungguh-sungguh dan belajar dengan benar tentang sejarah ketatanegaraan dan nilai-nilai mana yang harus dipertahankan dan nilai-nilai mana yang harus dibuang, sehingga tidak serta-merta mengganti dan menempatkan landasan yang ada di bawah Pancasila malah menjadi mengatur tentang Pancasila. Karena undang-undang tentang haluan ideologi negara itu lebih posisinya di bawah Undang-Undang Dasar 45. Barangkali itu jawaban saya. Silakan kembali kepada moderator. Baik, Bapak. Ada yang tanya lagi, Bapak? Silakan. Di lewat chat oleh Bapak Priyanto, arah RUU HPI kira-kira kemana ya, Pak? Dari Pak Priyanto. Ya, Pak Priyanto. Terima kasih Pak Priyanto, sahabat saya ini. Arah RUU haluan ideologi Pancasila. Kalau saya mencermati rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini arahnya ingin memasukkan ajaran Bung Karno, khususnya pidato Bung Karno yang disampaikan pada 1 Juni 1945. Pada saat itu kan sidang BPUPKI sebenarnya dimulai pada tanggal 29 Mei 1945. Berakhir 1 Juni tahun 1945. Yang berpidato adalah salah satunya Insinyur Soekarno, Profesor Muhammad Yamin dan Supomo. Itu secara berurutan diakhiri oleh Soekarno. Dan nilai-nilai itu ternyata yang disampaikan sekali lagi oleh Insinyur Soekarno nilai yang belum final. Hanya usulan rancangan dasar negara. Yaitu yang diberi nama Pancasila. Kemudian dalam salah satu pasal yang saya sebutkan tentang haluan ideologi Pancasila ini, ternyata dimasukkan Trisila ini sebagai nilai-nilai pokok dalam haluan ideologi negara, termasuk Ekasila, yaitu gotong royong. Nah, salah satu pasal yang krusial dari Trisila adalah ketuhanan yang berkebudayaan.
kalau kita melihat dua suku kata ini, ketuhanan yang berkebudayaan, maka menempatkan kata penting berkebudayaan ini lebih tinggi dari ketuhanan. Kalau sudah seperti itu, berarti agama nanti dianggap sebagai bagian dari budaya. Karena ketuhanan yang berkebudayaan. Kekuatan agama-agama tauhid seolah-olah berada di ranah kebudayaan. Makanya MUI langsung bereaksi keras, memberikan surat kepada DPR untuk dihentikan. Dan alhamdulillah pemerintah menghentikan pembahasan tentang RUU HIP ini karena akan menjadi masalah besar bagi bangsa dan negara. Jadi arahnya menurut saya arah yang belum lurus karena akan mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. Berarti ada pembelokan arah dari Pancasila yang sekarang sah, yang disahkan oleh PPKI sebagai bentuk perjanjian luhur bangsa Indonesia yang sudah mewakilkan pada PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, untuk mengesahkan, akan dibelokkan pada ajaran Bung Karno yang sebetulnya hanya sebagian saja dari pemikir-pemikir atau founding fathers yang ada di Indonesia pada saat itu. Karena memang sekarang sedang berkuasa pada kelompoknya, maka diupayakan ajaran-ajarannya bisa diterima, dikristalisasi dalam dokumen negara. Dan ini memang harus kita kawal bersama agar Undang-Undang Dasar 45 yang di dalamnya ada pembukaan dan pasal-pasal, di pembukaan ada sila-sila Pancasila yang sudah bisa diterima oleh seluruh bangsa Indonesia dari 18 Agustus 45 sampai sekarang. Jangan diungkit-ungkit lagi untuk diganti. Beberapa tokoh mengatakan bahwa Pancasila itu sudah final menjadi dasar negara Indonesia. Kalau nanti dikurangi atau ditambah, maka akan merubah nasib bangsa Indonesia. Bahkan bisa dikatakan membubarkan NKRI. Maka kita harus jaga bersama. Mudah-mudahan RUU HIP ini, andaikan benar mau tetap dibahas, ya mudah-mudahan RUU-nya tidak berniat ke sana. Tapi untuk mengatur bagaimana bangsa Indonesia ini membumikan ideologi Pancasila dari ranah idealitas menuju ranah realitas. Menurut saya lebih baik ke situ daripada hal-hal krusial dimasukkan malah menjadi kehidupan berbangsa dan bernegara ini tidak baik dan tidak bersatu. Padahal kita ingin tetap bersatu dan menatap ke depan untuk kejayaan bangsa. Demikian penjelasan dari saya, Pak Priyanto. Ya, Bapak. Terima kasih, Bapak. Bapak Ibu, karena waktunya sudah habis, terima kasih sekali atas waktu hari ini terkait pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik sekali, dan tidak dipungkiri bahwa kita sadar sendiri bahwa nilai Pancasila mulai luntur. Maka dari pemaparan Pak Marwono bisa menjadi acuan bagi kita bagaimana kita bisa memahami, mempelajari kedudukan makna pembukaan Undang-Undang Dasar dan menularkan ilmu-ilmu kepada para peserta didik. Baik, sekian dari moderator ya, Bu, dari untuk saya. diisi ya. Gimana? Oh ya Bapak Ibu, kami ingatkan kembali untuk mengisi presensi daftar hadir yang sudah kami share lewat chat. Baik, itu dari saya Bapak Ibu. Saya mohon maaf atas
penyampaian salah ucapan dalam webinar kali ini saya kembalikan ke Bu Naili. Monggo Ibu. Ya, terima kasih Ibu Nurul Fitria. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara. Materi yang disampaikan Bapak Marwono membuat kita bertambah wawasan mengenai Undang-Undang Dasar 1945 dan terkhususnya makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan semoga dengan ini bertambah pula kecintaan kita terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan terhadap NKRI seperti ini. Oke, jangan lupa ya, saya ingatkan kembali presensi, silakan bisa mengisi presensi terlebih dahulu. Dan alhamdulillah dengan ini telah sampai pada penghujung acara Sikon pada siang hari ini. Kami selaku host yang mengatur acara memohon maaf apabila dalam mengantarkan acara siang hari ini terdapat kesalahan, dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Hendro, kemudian Bapak Marwono yang sangat dengan baik menyampaikan saya dan juga Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara semuanya yang berkenan bergabung di pada hari ini. Dan akhir kata kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.